kasus trick or treat yang berujung ke pembunuhan. Kemarin kan aku baca artikelnya, ini sampai aku merinding sih. Mungkin dia nih orangnya agak psikopat ya mungkin. Tiba-tiba rupanya dia ada senapan di sini. Beneran dipenggal kepalanya. Waduh. Dia itu dibunuh dan dilecehkan secara seksual. Ya. Wak, balik lagi sama kita ya kan di Open Case. Nah, kali ini aku mau nanya ini, kenapa kita pakai baju-baju kayak gini? Kita mau ceritain cerita-cerita horor yang terjadi pada bulan-bulan Halloween. Oh, khususnya kayak ini kan gitu. Oktober nih, bulan Oktober ini kan. Ya. Kalau kau kenapa kau dress up? Ini Jadi sebenarnya gaun mamaku. Gaun mamak kau? Aku curi lah. Oh iya. Nah, Ya. kita kan mau bahas hal-hal Halloween. Jadi ini aku tahu pala. Oh. Kalau kau jadi apa? Ini jadi salah satu karakter insomnia kita, Maestro. Oh, Maestro. Oke. Iya, jatuh, Wak. Naikkan. Nah, Oh iya. pakai. Biar ada gimmick kau. Enggak mau kali kau pakai. Udah lah, nggak salah. Udah. Udah. Cerita. Nah, jadi kali ini itu kita itu mau ceritain tentang kejadian-kejadian ini, Di Halloween. kasus-kasus yang di Halloween ini. Oke. Nah, kasus-kasus kayak kasus pembunuhan kayak apa kayak Penculikan ya. ya itu Misteri juga lah bisa semua, ya. misteri gitu. Kan banyak kan orang-orang yang bunuh orang gitu pakai baju-baju Joker atau apa kayak gitu terkenal. Nah, kita ceritain di sini. Nah, Ya benar. cerita dari kau dulu lah, dari kau. Nah, jadi aku ada cerita nih, Wak. Nah. Ceritanya pada saat bulan bentar ya. Nyontek dulu. Oke, boleh. Silakan, suka kau lah. Di bulan Oktober 1995, New York. New York. Di Amerika Serikat. Apa itu namanya, negara Paman Sam. Ya, oke. Jadi ini kan aku lihat kemarin kan aku baca artikelnya. Ini sampai aku merinding sih. Merinding sih kemarin. Aku searching benar di kau. internet. Iya, merinding aku sampai mandi lah 2 kali. Yaudah, lanjut. Jadi ini kemarin aku cari artikelnya ini. Apa ini namanya? Bentar. Tradisi melempar telur. Oh ya. Tradisi melempar telur. Kok Halloween ada lempar telur? Nah, jadi dengar dulu. Pada saat di Halloween itu kan di Amerika Serikat itu kan mereka itu selalu mengambil telur busuk atau telur ayam. Untuk dilempar-lemparin kayak gitu. Nah, bener. Oh. Nah, jadi kejadiannya itu mereka sering kali itu lempar-lempar telur. Nah, kalau lempar duit, senang lah mereka ya kan. Iya lah, Wak. Itu semua orang pun senangnya. Jadi ini kalau dilihat artikelnya ini tradisi melempar telur ke orang-orang pada Halloween. Ya. Jadi itu pada saat di Amerika itu ada suatu kejadian, Wak. Namanya Carl Jackson. Oh, ini apanya? Korbannya kah atau pembunuhnya? Ini dia gitu? korbannya. Oh, ini korbannya. Oke, Dia cerita. umurnya masih 21 tahun di Morgan Stanley. Nah, cuman ini aku bacanya pun merinding ya. Nah, Ya. Lanjut. Suka kau. Merinding kau dari tadi. Ya, merinding. Ini jadi pada 31 Oktober 1995 adalah terjadi dia kayak biasalah. Dia kawan-kawan kan lempar telur. Kan jadi dia kayaknya dia lempar telurnya ke arah yang salah. Kena orang kepalanya. Oh, salah orang gitu. Salah orang dia lempar. Oke. Nah, terus? Jadi pada saat itu kan dia kan lagi di tengah perjalanan sama temen-temennya nih grupnya. Tiba-tiba ada si kawan itu lagi di tiang listrik dia, lagi joget dia. Joget apa dia? Oh ya, suka kau lah. Ya, lanjut. Jadi kurasa si Carl Jackson ini kan kurasa emosi dia kan. Ya. Lemparlah telur ke dia. Kata dia, telur. Rupanya orang, bukan telur. Rupanya orang, bukan telur. Rupanya orang. Oh, ya. Jadi dia kan si itu orang itu kan dia emosi dia. Oh, ya. Terus kan teman-teman sekelompok ini kayak terkejut gitu kan. Bukan terkejut, tiba-tiba rupanya dia ada senapan di sini. Senjata api. Senjata api. Oh, oke. Teman-teman nih si Carl Jackson ini kira cuman prank, pistol mainan kan itu pada saat itu kan bulan Halloween. Ya, benar. Jadi ejek-ejek lah. Ejek-ejek gitu kan.
Nah, dia ejek gitu. Terus Rupanya kayak gini. Langsung ditembak. Enggak, minta goceng deh, minta goceng. Goceng. itu disambung. Oh, kesambung. Sambung. Iya, iya, iya. Kau? Habis itu tiba-tiba ditembak ya, pam gitu. Oh, Dia beneran semuanya ditembak lari. ini? Iya. Mati. Mati tempat? di tempat karena itu tembaknya di kepala. Habis itu kelar. Habis itu jadi teman-teman Carl Jackson itu semua lari semua, kayak tiba-tiba tuh lari Takut semua lah, lah, takut ketakutan lah. lah gitu. Iya. Tapi kok pasti. aku dengar cerita dari lu nih kok jadi gak merinding ya? Itu kan karena aku Karena minta goceng dia. enggak, karena aku bacanya kan sendiri. Oh, Ini kan kita 3 orang, jadi kan ini tolong nggak diturunin. Oh iya. Ya. Capek loh dari tadi. Enggak ada yang peka. Aku kira masih mau nembak Enggak, 3 kali. tembaknya sekali aja. Sekali aja. Oke. Ini seharusnya jadi kasus mengerikan tuh suasana. Vibes-nya itu harus mengerikan tuh. Jadi ngelawak ya. Iya, kita harus Enggak apa-apa lah, melawan dikit insomnia, suka-suka kita emang. Itu menembak dengan pistol di kepalanya. Dia pada saat itu kan kayak biasa Tembus lah, dia, tembus. tembus ke belakang. Oh, iya. Itu otaknya tuh entah gimana lah ya. Ya, itulah suka dia lah mau kayak mana lah ya. Kadang aku pun kayak berbahaya sih kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian gitu, kita sekelompok itu lempar telur ke orang. Kan Salah orang Salah, ya kan. iya. Iya. nah, itu cerita dari si Carl Jackson ini. Dia tinggalnya di New York. Oh, gitu aja. 31 Oktober. Jadi amanah ceritanya mungkin Jangan asal-asal lemparin orang lah. Kau Iya, nggak tahu benar, itu siapa benar. kan. Kau lempar-lemparin kena lah. Ya kan? Ya udah. Lanjutlah. Cerita dari Bang David dulu, Bang David. Oke, jadi kasus selanjutnya itu adalah kasus trick or treat yang berujung ke pembunuhan. Ya, jadi biasanya kan di Amerika Serikat itu kalau pas Halloween itu kan ada tradisi trick or treat kan. Ya, minta-minta bonbon Iya. ya kan. Jadi permen. Sama ya bonbon sama Iya. permen. Bahasa Medan ya bonbon lah. Ya. Bonbon. Terus Jadi kasus ini terjadi di Amerika Serikat di kota Fond du Lac, tepatnya pada tahun 1973. udah lama kali ya? Iya. Oh. Jadi korbannya ini namanya Lisa Ann yang pada saat itu berusia 9 tahun. Oh, masih kecil. Masih kecil dia. Namanya anak-anak trick or treat kan. Oke. Dia itu dibunuh dan dilecehkan secara seksual. Ya. Kasian ya. Oleh Gerard Miles, ya kan? Iya. Nah, biasanya kan Halloween itu kan pas tradisi trick or treat kan ada pakai kostum lah ya, biasa lah ya. ya. Nah, jadi anak-anak mendatangi rumah-rumah tetangga ya kan. Nah, Kronologinya itu si Lisa itu kan pada saat itu berusia 9 tahun, dia pergi keluar rumah sekitar pukul sendiri. awalnya itu dia ada bersama temannya. Oh, sama kawannya. Ya, si Ann Parker, bukan Peter Parker ya. Bukan. Itu Parker Spider-Man. Ya. Tapi entah tiba-tiba kenapa si Ann ini tidak dibolehin oleh orang tuanya. Ada intuisi gitu ya, mungkin ya. Dia bandel atau apa, jadi istilahnya kalau di Amerika Serikat di grounded lah ya. Jadi kemudian ya seperti biasa lah anak-anak mendatangi rumah-rumah tetangga ya kan. Ya. Dikabarkan Lisa ini pertama mendatangi rumah-rumah temannya dulu. Ada mendatangi juga rumah gurunya. Baru dia mendatangi rumah si Gerard Miles ini. Bentar, sorry potong ya. Jadi dia kan di grounded tuh, di bawah tanah kan dia. Enggak, dia ibaratnya Ditahan gitu. enggak dikasih keluar sih. Iya. Awalnya kan dia mau pergi ke ke rumah tetangga. awalnya dia itu mau trick or treat ini sama kawannya. Nah, terus? Namanya Ann Parker, tapi kawannya ini kan nggak dikasihin sama orang tuanya. Jadi Lisa ini sendirian. Lisa ini si korban. Oh. Nah, jadi dia sendirian. Jadi kabur dia dari rumah. Enggak, maksudnya dia keluar rumah ini sendirian. Oh. Jadi dia oke, trick or treat ke oke. rumah-rumah tetangga ini sendirian. Kenapa dia mau sendirian? Ya mana aku tahu, Le. Oh, iya. Jadi kau tanya aja nanti sama dia. Udah mati. Udah mati. Udah mati. Meninggal, Udah udah mati. meninggal. Nggak boleh. Udah meninggal ya kan. Kasian dia. Jadi sebelum dia mendatangi rumah si Gerard Miles ini, dia ada mendatangi rumah-rumah teman-temannya. Ada mendatangi rumah gurunya juga ya kan. Sampailah dia ke rumah Gerard Miles ini. Ya seperti biasalah trick or treat dia. Minta bonbon Ya. gitu-gitu. Permen. Kemudian si Gerard ini mungkin dia ini orangnya agak psikopat ya mungkin.
lihat anak-anak jadi memang sifatnya, tapi kita nggak tahu ya. Jadi pedofil mungkin. Ya mungkin. Jadi diajaknya dia bicara, dibawanya dia masuk ke rumah. Mau bonbon. Ntar dulu, kasih selesai dulu ceritanya. Udah goda lah ya kan. Maaf ya. Jadi pas sudah dibawa ke rumah, di dalam rumah itulah aksinya dimulai. Dilecehkan lah si Lisa ini secara seksual, ya kan. Tiba-tiba dia gak ada nafas, ya kan. Udah gak ada nafas, dia mencoba untuk menghidupkan kembali, ibaratnya kasih nafas buatan atau apa kan. Jadi gini. Karena kejadian itu dia jadi asma. Gak ada napas gitu. Mungkin kan dilecehkan secara seksual ya kan ya, anak-anak keras agak keras atau gimana. Nah, ibaratnya gitu lah kan. Pas dia mencoba untuk menghidupkan kembali, tiba-tiba pacarnya si pelaku ini, si Gerard Miles ini, namanya si Pen. Arlen Pen. Ya, tiba-tiba pulang dia ke rumah cowoknya ya kan. Panik dia. Nah, berdasarkan pengakuan si Pen ini, bahwa si Gerard Miles ini katanya dia lagi sakit. Ya, jadi adalah dia bolak-balik ke kamar mandi itu ada beberapa kali. Nah, ternyata mayatnya itu disimpannya di kamar mandi, disembunyikan di kamar mandi. Nah, pas sekitar jam 8 itu balik si Pen ke rumah ibunya. Nah, barulah si Gerard Miles ini langsunglah bungkus mayatnya ini, tiba-tiba langsung dibawa pergi mau dihilangkan lah. Ya. Jadi dia pun mencoba untuk menghilangkan jejak-jejaknya. Jadi pada saat malam itu ibunya si Lisa ini, korban ini, panik dia. Besoknya itu dibentuklah regu pencarian. Karena anaknya hilang gitu ya. kan. Kan biasa kalau ada yang hilang ada dibentuk tuh regu pencarian. Relawan-relawan. Jadi selama 4 hari ini dicarilah si Lisa ini kemana. Nah, pada hari keempat ini ada tuh namanya si siapa nih? Lupa aku. Si Brown namanya. Si Brown ini dia ada menemukan kantong plastik di hutan. Di mana? Di hutan. Sebelumnya ini si Gerard ini dia kan ambil mayatnya itu kan mau disembunyikan. Ya. Nah, dia pergi ke kota sekitaran sana. Kotanya namanya apa ya kan namanya? Casablanca. Enggak, bukan. Terowongan. Nengoklah dulu, gak apa-apa. Nah, tapi lihat ceritanya ini sih menakutkan dan menarik ya ceritanya. Sedih sih. Iya. Anak di bawah kecil langsung dikenain. Di bawah umur. Nah, di bawah umur itu langsung dikenain pelecehan. Habis itu mati, meninggal gitu kan. Mati sama meninggal sama. Enggak lah, meninggal kan lebih sopan. Iya. Kau sopan lah, kau sikit. Oke. Udah, lanjut. Jadi kan dibawanya mayatnya di kota sekitaran sana. Taichida namanya. Hah? Taichida. Bukan Taichida. Mungkin Inggrisnya Taichida. Taichida. Oke, lanjut. Nah, kan tadi si Brown ada menemukan kantong plastik. Ada 2 kantong plastiknya. Yang pertama itu kantong plastik berisi mayat. Ya. Dan yang kedua itu kantong plastik berisi kostum Halloween. Nah, diotopsi lah tubuh mayat ini. Dan ternyata itu adalah Lisa. Nah, si Lisaan ini. Nah. Jadi tersangka pertama itu si Gerard Miles. Udah pastilah. Udah pasti ya kan. Kan dia ada mendatangi rumah si Gerard ya kan. Jadi diinterview lah sama di poligraf itu pendeteksi kebohongan. Dan ternyata kan ada di otopsi itu. Ya. Nah,
di otopsi itu ada ditemukan rambut. Benang biru. Apa? Benang biru. Bukan, rambut. Rambut. Oh, oke. Ya kan? Benang biru apa itu? Jadi Suka kawan. Enggak ada benang biru gitu. apa benang biru? Apa hubungannya? Enggak, maksudnya kalau ada di otopsi itu kan biasa kan ada benang. Kadang ada warnanya biru, merah. Oh, lu pernah diotopsi? Dulu dengar teman. Ya udah. Suka lah. Lanjut. Jadi kan ada ditemukan rambut-rambut dan ternyata pas dicocokin ke rambutnya si Gerald ini ternyata sama. Cocok. Di tes di laboratorium cocok. Nah, udah bisa dipastikan lah bahwa si Gerald ini pembunuhnya. Dan tersangka. Iya, setelah 9 tahun, 9 bulan investigasi, si Gerald ini mengakui lah perbuatannya. Katanya dia memang mengajak si Lisa ini masuk ke dalam rumahnya dan dilakukan aksi anal seks. Anal seks. Oke. Sampai dia Gak bisa beol. bukan. Kan. Dia pingsan, gak sadar diri. Nah, katanya memang awalnya dia tuh mau mencoba untuk menghidupkan kembali. Edo Tensei. Naruto. Yang mana tahu Edo Tensei ya? Enggak loh, dikasih napas dikasih, buatan. iya. CPR. Nah, dia kan ada mencoba untuk menghidupkan kembali, tapi tiba-tiba si pacarnya ini si Pen namanya, Pen. Erlen Pen itu pulang ke rumah. Jadi dia kan panik. Dia langsung disembunyikan di kamar mandi. Jadi begitulah kronologinya. Jadi bentar, saya mau tanya. Gerald Pen ya namanya? Gerard Miles. Yang si Pen itu? Itu Si Pen ceweknya. itu pacarnya. Oh, itu cewek. Ya, ceweknya. Oke. Nampak nih, nggak dengar nih. Inilah. Namanya lebih ke cowok. Nyimak kau Enggak, makanya. kalau si Pen itu namanya lebih ke cowok. Ya enggak? Arlen Pen namanya. Arlen Pen. Kan? Arlin Pen. Pin. Oh, Arlin. Pen. Arlin. Oh, Bahasa Inggris Arlin, Bang. Arlin. Ya jadi begitulah, setelah dia mengakui kesalahannya itu, aksinya itu dia Diponis. ditangkap dan divonis dijatuhin hukuman penjara selama 38 tahun. Oh. Tapi dia ada ajukan banding gitu atau Mana apa? aku tahu, Wak. Kan mana tahu. Enggak, kalau itu aku kurang tahu. Oh, kurang tahu. Iya. Oke. Berarti dari cerita ini Kesimpulannya lah apa? Ya, kesimpulannya. Apa? Kau bilang. Kesimpulannya nih sebenarnya kalian kalau mau dimanapun, jam berapapun, itu kalian jangan coba-coba untuk berjalan sendirian. Ya, Bukan itu aja, Wak. Nggak boleh asal-asal masuk rumah orang. Iya, berhati-hatilah. Nah, hati-hatilah pokoknya. Kalau ada kami punya anak ya edukasi bahwasannya kalau ada diajak ngomong sama strangers atau diajak ke rumahnya, ya jangan gitu. Ya. Kecuali kalau memang udah kenal ya is okay lah kalau bisa untuk ngomong-ngomong. Walaupun udah kenal juga harus kayak mana ya? Harus kenal agak dekat dulu gak sih baru bisa percaya. Jangan asal-asal kenal. Oh, baru kenal sekali 2 kali tiba-tiba udah diajak masuk kamar udah mau. Kan nggak boleh. Ya kan? Iya, benar. Kau janganlah bikin nggak pede abang ini. Kau sabu lagi buku. Kau gimana kau? Jadi ceritanya udah sampai sana lah ya berarti. Akhirnya dia divonis 38 tahun. Iya. Ini kasihan sih si Lisa ini pada 9 baru masih umur 9. Iya. Masa depannya masih panjang. Iya. Tapi ya apabila udah terbuat kayak gini ya mau gimana lagi. Udah berlalu ya Ya, kan. kita tetap harus move on lah dari cerita ini. Oke, tadi kan udah dari cerita si Bang David. Sekarang kalau Bang Faustin ini ceritanya gimana? Oke, jadi cerita aku ini sama, kotanya sama, New York juga. New York. Iya. Ya karena di Amerika itu lebih identik dengan Halloween. Halloween. Ya, Halloween itu Ya. kan terkenal di Amerika. Benar. Culture mereka itu. Ya. Nah, jadi ini tuh kejadiannya itu pada tanggal 29 Oktober 2014. Nah, jadi Oh, baru-baru lah ya berarti.
9 tahun kejadiannya. Ya kira-kira kayak Baru-baru gitulah. itu tahun lalu. Ya, Bulan lalu. Tapi berarti lebih lama punya kita dua ya. Ya, ini tuh 2014. Nah, ini tuh ceritanya tentang anak laki-laki yang memenggal kepala ibunya dan dikira prank Halloween oleh tangganya. Nah, kayak mana itu? Miris sekali. Nah, terus Jadi maksudnya bukan prank ya itu ya? bukan prank, beneran dipenggal kepalanya. Waduh. Nah, ini kayak gini ceritanya. Nah, mamanya itu namanya Profesor Patricia Ward. Nah, dia itu dosen bahasa di Farmingdale State College. Nah, dia dibunuh oleh anaknya yang bernama Derek. Darren. Derek. Oh, Derek. Derek di sana. Nah, ini namanya Derek. Derek Ward. Nah, dia bunuh mamanya ini pakai pisau. Terus lehernya itu dipenggal di apartemen tempat mereka tinggal. Habis itu mayatnya diseret dari apartemen sampai ke depan apartemennya. Dibuang gitu aja. Dalam apartemen. Ya dari dalam apartemen diseret keluar. Okay. Nah, sampai di trotoar gitulah. Okay. Dilempar Kenapa dipenggal? gitu. Nanti aku ceritakan. Nanti ada ininya. Habis itu kepala ini ditendang. Kepala mamanya ditendang sama dia. Kayak Subasa. Kayak main futsal ya? Iya. Kayak main futsal dia. Gol. Langsung Hah? Gol. Kena tiang. ditempong terus ya? Iya. Dah, habis itu udah ditendang dia pergi aja gitu. Dah. Habis itu ada nih orang-orang yang lewat di sana, lalu lalang itu Ikut sepak. Enggak. Jadi mereka itu nengok mayat itu dikira properti Halloween. Soalnya dekat-dekat Halloween kan. Kan banyak persiapan Ya. Halloween. Dikira itu manekin, ya gitu-gitulah. Terus setelah 20 menit pembunuhan terjadi, Orang juga sepak kepala itunya. udah. Oh, enggak. Gak ada lagi disepak-sepak. Kau ku sepak nanti pokok. Kau. Nah, setelah 20 menit pembunuhan terjadi, ya kan? Dia ini ditemukan tewas, bunuh diri, ditabrak kereta api. Waduh. Dia nabrakin diri ke kereta api terdekat. Katanya sih kayak gitu. Pelaku ya? Pelaku, anaknya, si Derek ini. Nah, habis itu, menurut polisi yang menyelidiki, anaknya ini memang ada mental illness. Makanya tadi alasan tadi kenapa dia bunuh. Psikopat ya? Bukan, Beda lagi? Mental down dia ada mental illness itu dan dia udah berjuang bertahun-tahun untuk mental illness-nya ini. Dan dia juga stres karena kakek yang biasa jaga dia itu dari kecil mungkin baru meninggal. Jadi dia stres, udah stres, ada mental illness lagi gitulah. Jadi mungkin dia depresi, dia meluapkannya itu dengan cara membunuh mamanya. Salah sebenarnya. Ya benar. Bahaya loh Itu orang hal-hal gitu. yang tidak boleh ya. Ya. Nah, tapi kata polisi ini, si Derek ini udah pernah ditangkap sebelumnya. Kenapa? Karena dia tuh dia juga menjalani hukuman untuk kejahatan kriminal dan senjata. Nah, dia ada senjata tapi ilegal gitu katanya. Nah, dia juga ditemukan dulu tuh pernah ditangkap gara-gara narkoba. Nah, dia punya 100 pil Valium. Aku nggak ngerti itu Valium itu apa. Pokoknya narkoba katanya. Nah, tapi dia tuh nggak pernah didakwa tindakan kekerasan. Jadi mungkin polisi atau tetangga-tetangganya itu nggak bakal percaya kok misalnya si Derek ini ngebunuh mamanya. Tapi di dalam kejadian itu apa nggak ada saksi atau apa gitu? Nah, gak ada saksi. Ada mungkin tapi dikiranya prank. Nah, iya benar. Dikira prank. Soalnya dari artikel yang aku baca, katanya itu di apartemennya itu gak kedengaran suara-suara teriak atau apa gitu. Mungkin langsung Ya kalau dibunuh. dipenggal kan mana bisa keluar suara lagi. Enggak lah. Gitu kan?
Nah, kalau dipenggal kan gini. Iya. Di film-film itu kan? Iya. Iya. Fatality. Naik. Jangan kau tarik aku. Oke. Dah, kayak gitulah ini ceritaku. Kau masih ada pertanyaan lagi gitu atau kesimpulannya mungkin kalian mau simpulkan gitu? Coba kalian simpulkan dulu. Tapi sebenarnya lebih padahal kan kalau di tahun 2014 kan kejadiannya. Ya. Saya kalau di tahun 2014 itu kalau di Amerika itu harusnya udah ada CCTV jalanan. Iya enggak? Iya, tapi kan dikira prank. Kalau iya memang benar dikira prank, tapi kan kalau jalanan itu pasti ada darah dong. Iya, terus? Tapi kenapa tidak sampai dituntut di kepolisian? Dia udah mati, Wak. Bunuh diri dia. Iya benar. Tapi kan maksudnya kenapa enggak divonis masuk penjara gitu? Udah mati. Enggak sih. Siapa? Si Derek. Derek udah mati. Derek udah mati. Udah mati. Bunuh diri dia. Dia mati. Ditabrak kereta api. Dia nabrakin diri ke kereta api. Jadi si Derek kenapa enggak masuk penjara? Oh iya. Santorio, cak. Mati. Oke, jadi ya Ya langsung penutupan aja ya. penutup. Oke. Oke. Gitu aja lah ya. Konten kita hari ini udah capek kali aku sama anak ini. Iya. Mereka ketumbuh. Panas ini. Iya. Aku udah cerita ini. Si Disok. Oh, habis ini ada cerita lagi. Oh, habis ini ada cerita. Tenang Oke. kalian ya. Nah, Jadi mungkin nanti lanjut part 2 ya. ya Oke, lanjut lanjut part 2 part ya dua. kita. Karena ini durasinya udah panjang Udah juga. lumayan ini nanti masuk part 2 aja lah ya. Oke, sekarang kita tutup ya. Open case close. Mati kau kontol.